Oke, kita akan lanjutkan sekarang vektor singgung ya. Jadi kalau tadi adalah bidang kosong begitu, sekarang di sini kita asumsikan suatu titik P. Nah, di titik P ini kita pandang adanya bidang singgung gitulah katakanlah ya, bidang dari kalau ini bidang datarnya maka bidang singgungnya itu ya sama gitu. Nah, di bidang singgung ini akan ada vektor-vektor yang disebut sebagai vektor singgung ya. Jadi di situ vektornya ada banyak yang semuanya berpangkal di titik P gitu. Nah, ini kita akan menotasikannya dengan menggunakan V dan W gitu. Nah, bisa saja kita jumlahkan, kalikan skalar, jadi ada persis ya. Jadi nanti kalau saya punya titik yang lain, maka saya akan punya bidang singgung yang lain. Ya. Jadi biasanya akan kita tulis vektor singgung di sini adalah P-nya dan V-nya. Sedangkan di sini nanti katakanlah ini sama V, ini juga V, tapi sebagai vektor singgung dia berbeda. Ya. Ini berpangkal di titik P, sedangkan ini berpangkal di titik Q. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian kita juga akan mengenal nanti medan vektor singgung. Medan vektor singgung sebetulnya ya, tapi biasanya singgungnya tidak disebut. Nah, kalau medan vektor itu di buku menggunakan notasi V besar, itu adalah dari bidangnya, ya, kalau E2 atau E3, saya E2 saja, ke katakanlah nanti adalah gabungan dari ya tadi bidang singgung T, P, E2 begitu ya. Jadi ini adalah bidang singgung di titik P ya. Jadi kalau ini P, maka nilai dari P itu adalah suatu vektor singgung, hanya satu begitu. Ya. Jadi sebagai contoh misalkan V ya harusnya formalnya adalah VP, V ya, P itu dengan formula katakanlah P, P1 kuadrat plus P2 kuadrat, P1 kuadrat min P2 kuadrat. Ya. Jadi kalau kita P-nya itu katakanlah 10, ya vektor ininya menjadi 1,1 ya. Jadi kalau saya gambar di titik 10 itu ada vektor 11 ya. Kemudian kalau titiknya ganti katakanlah 11, maka kita akan lihat 2,0 ya. Jadi di titik 11 di sini dia 20. Jadi nantinya semua ya. Jadi, itu yang disebut sebagai medan vektor. Oke. Nah, nanti akan ada seperti basis gitu ya. Yang disebut di buku adalah U1P. Itu selalu vektor 1, 0 gitu di titik P. Ya. Kemudian U2P itu selalu 01 di titik P. Jadi medan vektor U1 itu bisa saya gambarkan di titik P ini ya 10, di titik sini 10,
di titik ini 1, 0. Di titik ini 1, 0 gitu. Ya, sedangkan yang di sini ya serupa ya. Jadi selalu pada setiap kali sembarang titik P begitu, saya punya yang disebut sebagai basis sebetulnya ya. Basis di titik P dan ini U2 di titik P. Oke. Nah, secara umum kalau saya punya medan vektor V itu bisa ditulis sebagai suatu fungsi katakanlah XY U1 plus GXY di titik U2 ya. Jadi misalkan katakanlah nanti V di titik AB gitu ya, ini hasilnya adalah FAB 1, 0 di titik AB ya, plus GAB 01 di titik AB. Jadi ya sebetulnya sama, tapi mungkin caranya melihat di geometri diferensial ini agak sedikit berbeda. Ya. Nah, dengan pemahaman ini nanti kita akan terus